Setelah sang pemburu pergi, Majnun menghampiri rusa itu dan mulai menepuk-nepuk perlahan, seperti seorang ayah yang sedang membelai anaknya. Kemudian ia mulai berbisik ke kupingnya, "Kau sama sepertiku, terpisah dari orang yang kau cintai. Tidak apa-apa, penderitaanmu telah berakhir. Sekarang kau dapat kembali kepada istrimu dan tidur dalam pelukannya. Jika dalam perjalanan pulang kau berjumpa dengan kekasihku, sampaikan pesan ini kepadanya." Setelah meninggalkan Naufal, Majnun bagaikan seorang anak yang ditinggal ibunya. Ia memacu kudanya jauh ke tengah gurun. Angin merupakan teman satu-satunya sekarang. Dalam suara yang serak oleh kesedihan, ia menyenandungkan kepada dirinya sendiri syair-syair tentang ketidaksetiaan Naufal, serta menceritakan takdir buruknya kepada perkemahan-perkemahan yang telah lama ditinggal pemiliknya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak dari kejauhan. Ketika didekati, ternyata itu adalah 2 ekor rusa yang tertangkap dalam jerat. Di atas mereka berdiri seorang pemburu. Pisaunya telah terhunus, bersiap untuk membunuh mereka. Majnun merasakan amarah meledak di dadanya. "Jangan kau apa-apakan binatang-binatang yang malang itu," teriaknya. "Aku adalah orang asing di negeri ini. Maka aku adalah tamu di sini. Tidak sopan seorang tuan rumah menolak permintaan orang yang datang mengunjunginya. Sekarang lepaskan jerat dari leher mereka dan bebaskan mereka. Apakah bumi ini menjadi begitu sempit untuk menampung semua ciptaan Tuhan? Apa kesalahan mereka hingga kau hendak membantai mereka? Lihat betapa moleknya mereka. Betapa indah mereka telah diciptakan. Tidakkah mereka mengingatkanmu kepada musim semi? Apakah mata mereka yang berbinar tidak mengingatkanmu akan mata orang yang kau kasihi? Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka hidup dalam damai. Leher mereka terlalu lembut untuk merasakan tajamnya pisaumu. Dada dan paha mereka tidak diciptakan untuk mengisi belangamu. Punggung mereka yang tak pernah memanggul apapun, sama sekali tidak ditakdirkan untuk dipanggul. Lepaskan mereka, aku mohon padamu." Sang pemburu melangkah mundur, terheran-heran. Tidak pernah seumur hidupnya dia mendengar permohonan menghibah yang begitu mulia, seperti yang diucapkan orang asing itu. Masih menggeleng-gelengkan kepalanya dalam keheranan. Kemudian ia berkata, "Aku dapat memahami cara berpikirmu dan aku setuju denganmu. Namun aku adalah orang yang miskin. Kalau bukan karena kemiskinanku, aku pasti tidak akan membantai makhluk-makhluk Tuhan. Dan ini adalah tangkapanku dalam 2 bulan ini. Aku punya istri dan mulut-mulut kecil untuk diberi makan. Apa aku harus mengorbankan hidup keluargaku demi kebebasan beberapa ekor binatang?" Majnun maju dan tanpa kata-kata menyerahkan tali kekang kudanya kepada sang pemburu. Sang pemburu terkejut dengan perilaku Majnun, tapi benar-benar gembira dengan pertukaran itu. Ia segera berkuda pergi, meninggalkan Majnun yang segera melepaskan rusa-rusa yang terjerat itu. Dengan lembut ia mengeluarkan mereka dari perangkap, mengelus leher mereka, dan mencium mata mereka sambil berkata, "Aku melihat matanya dalam matamu, lebih hitam dari kegelapan. Namun bayangannya tidak akan kembali oleh hanya kesamaan. Karena apa yang telah hilang dariku tidak akan tergantikan. Dan yang tersisa hanyalah kenangan yang menyakitkan." Setelah mendoakan keselamatan atas kedua binatang itu, Majnun melepaskan mereka dan memperhatikan mereka berlarian menuju padang pasir.
Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Namun langkahnya jauh lebih lambat sekarang. Punggungnya bungkuk oleh beratnya kesedihan dan oleh beberapa barangnya yang tersisa dari pemberian Naufal. Matahari memukuli kepala Majnun tanpa ampun dengan tongkatnya yang membara. Sementara pasir memanggang kakinya. Kulitnya terbakar. Otaknya tampak seperti mendidih. Kakinya melepuh dan tercabik oleh duri. Namun ia tetap berjalan. Ia tetap berjalan sampai malam menghamparkan jubah lembayung ke atas permukaan bumi. Dan bulan, dengan meminjam cahaya matahari, menjelma menjadi sebuah bola besar keperakan di langit. Saat itulah baru ia dapat beristirahat. Dengan nafas terengah-engah dan merintih, ia merangkak ke dalam sebuah goa dan menyiapkan tempat untuk tidur. Dengan serbannya yang sudah kucil sebagai selimut dan sebuah batu sebagai bantal. Kemudian ia berbaring, dan untuk beberapa lama, ia membaca ulang buku kehidupannya yang halaman-halamannya lebih gelap dari malam. Ketika fajar telah membentangkan sayap cahayanya, dan matahari membakar jubah hitam malam dengan panasnya, peri tidur akhirnya melepaskan belenggu pikiran Majnun dan mengembalikannya kepada Majnun, memperkenankannya bangun. Majnun menggosok matanya, lalu keluar goa itu untuk melanjutkan perjalanannya, menciptakan pujian-pujian dan syair-syair, melantunkannya dengan lantang untuk dirinya dan padang pasir. Menjelang petang, Majnun berpapasan dengan seekor pemburu lainnya. Pemburu itu telah menjerat seekor rusa jantan di dalam perangkap dan akan segera menyembelihnya. Darahnya mendidih. Majnun berlari ke arah pemburu itu dan berteriak, "Kau monster yang jahat! Kau penindas kaum lemah yang memalukan. Biarkan makhluk itu pergi agar dia dapat menghabiskan sisa hidupnya dalam damai. Tidakkah kau memikirkan keluarga makhluk itu? Tidak tahukah kau bahwa anak cucunya sedang menanti bapak mereka kembali? Apa yang akan dikatakan oleh makhluk yang malang itu jika ia mampu berbicara? Ia akan mengutukmu. Ia akan meminta Tuhan untuk membuatmu menderita sebagaimana kau membuat keluarganya menderita. Apakah jerit tangis mereka yang kau siksa tidak berarti apapun bagimu? Tempatkan dirimu pada tempat rusa itu. Bayangkan dirimu sebagai korban yang dijerat dan rusa itu sebagai pemburu yang hendak membunuhmu. Apa yang kau rasakan?" "Aku tidak membunuh untuk bersenang-senang," ujar sang pemburu sambil menyarungkan pisaunya. "Aku membunuh untuk bertahan hidup, untuk menyediakan makan di atas meja. Jika kau ingin, aku akan menjual rusa ini kepadamu." Majnun tidak memiliki uang atau perhiasan, tapi ia masih memiliki beberapa barang yang dihadiahi oleh Naufal. Ia mengeluarkannya dari kantong dan menyerahkannya kepada sang pemburu. Pemburu itu merasa sangat puas dengan pertukaran itu. Ia memasukkan barang-barang itu ke dalam kantongnya, lalu menepuk-nepuk punggung rusa itu, tersenyum kepada Majnun, dan berangkat pergi ke arah padang pasir. Setelah sang pemburu pergi, Majnun menghampiri rusa itu dan mulai menepuk-nepuk perlahan, seperti seorang ayah yang sedang membelai anaknya. Kemudian ia mulai berbisik ke kupingnya, "Kau sama sepertiku, terpisah dari orang yang kau cintai. Tidak apa-apa, penderitaanmu telah berakhir. Sekarang kau dapat kembali kepada istrimu dan tidur dalam pelukannya. Jika dalam perjalanan pulang kau berjumpa dengan kekasihku, sampaikan pesan ini kepadanya. Setiap hembusan angin membawa harummu untukku. Setiap kicauan burung mendendangkan namamu untukku. Setiap mimpi yang hadir membawa wajahmu untukku. Setiap pandangan menampakkan bayanganmu padaku. Aku milikmu.
Aku milikmu, jauh maupun dekat. Dukamu adalah dukaku, seluruhnya milikmu, dimanapun ia tertambat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Majnun membebaskan rusa itu dari jeratnya, lalu memperhatikannya berlari di kejauhan, tidak sabar untuk bersatu kembali dengan pasangannya. Jauh di atas sana, kafilah malam telah kembali dari perjalanannya. Di langit timur, bulan muncul dari kegelapan dan mulai memandikan gurun dengan cahaya peraknya yang gemerlapan. Majnun menatap ke arah langit bagaikan burung yang tidak mampu terbang karena sayapnya terluka. Kemudian ia menatap bintang-bintang dan mulai merenungi nasibnya dengan air mata yang perlahan menggenangi pelupuk matanya. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.